Shalom, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita kembali pagi hari ini untuk kita datang ke hadirat Tuhan, untuk kita boleh bawa korban pujian sembah kita bagi Tuhan, untuk kita juga boleh takburi oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kami boleh datang ke rumah-Mu. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Pagi hari ini kami rindu Tuhan boleh mengalami Engkau pagi hari ini. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu hadir dan
Yesus
memuliakan Engkau. Kami mau bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bersama kita. Kami berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya.
oleh benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam bersyukur, siapkan hati kami Tuhan untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah, berfirmanlah pagi hari ini. Apa yang kau mau dalam hidup kami anak-anakmu. Dalam bersyukur kami.
Berbicara berfirman-Nya pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema, firman menjadi jawaban buat kami semua pagi hari ini. Kau sendiri yang berbicara pagi hari ini, Kau mengurapi hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan isi hati-Mu, juga kami semua yang hadir di tempat ini, juga umat-Mu yang ikuti ibadah di rumah Tuhan secara online. Tuhan yang mengurapi kami semua, sehingga kami mengakukan, kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Akhir-akhir ini dalam sekitar mungkin ada 2 minggu saya bisa melihat, saya mendengar suatu kejadian-kejadian yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari apa yang saya dengar, saya melihat, disitulah Tuhan berbicara melalui firman di dalam hati saya. Betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu memiliki keteguhan hati atau ketetapan hati, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Hati yang teguh itu harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Ketetapan hati atau keteguhan hati untuk apa? Untuk kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Ketetapan hati atau keteguhan hati untuk kita ini tetap bersandar kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus membuat suatu ketetapan hati untuk kita ini tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan untuk kita ini tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan atau berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Orang yang teguh hatinya itu seperti apa Bapak Saudara? Seperti digambarkan seperti batu karang, seperti itu ya. Ia percaya. Orang yang punya keteguhan hati yang seperti batu karang itu dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang disembah tidak akan pernah berubah. Dan kepercayaannya pada Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah itu Bapak Ibu Saudara, kepercayaannya itu juga tidak akan berubah apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, baru saya kasih dalam Tuhan, tapi sebaliknya orang yang tidak teguh hatinya itu pasti mendua hati Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak punya keteguhan hati itu mereka mendua hati. Sama dengan gelombang laut yang gampang diombang-ambingkan bila kena angin. Kenapa mereka tidak teguh hati? Mereka tidak punya keteguhan hati karena apa? Karena imannya itu tergantung kondisi. Mereka tidak teguh hatinya karena tergantung dengan kondisi. Ketika situasi kondisi baik-baik saja, fine-fine saja, oh iya Tuhan Yesus itu baik, aku percaya kepada Tuhan.
Tapi saat kondisi tidak baik, mereka mulai goyah Bapak Ibu Saudara. Dalam gak usah doa-doanan, gak ibadah-ibadahan mungkin seperti itu, gak Tuhan-Tuhanan lagi. Itu orang yang tidak punya keteguhan hati. Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, tanpa hati yang teguh, tanpa kita memiliki keteguhan hati, kita tidak akan pernah bisa bertahan dalam menghadapi kesulitan atau masalah Bapak Ibu Saudara. Karena itu penting sekali keteguhan hati, ketetapan hati pada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan gampang khawatir, kita akan selalu mengalami ketakutan, kehilangan damai sejahtera, dan ujung-ujungnya tiba-tiba berubah. Berubah apa? Malas beribadah, malas untuk membaca firman Tuhan, malas berdoa, mulai mundur dari pelayanan. Itu tanda kita tidak punya keteguhan hati. Jika kita ini punya keteguhan hati, kebalikannya, kalau kita ini punya keteguhan hati, walaupun masalah itu belum terselesaikan, walaupun masalah itu masih tetap ada Bapak Saudara, kita akan tetap setia untuk beribadah, kita akan tetap setia untuk berdoa, kita akan tetap setia untuk melayani Tuhan Bapak Saudara. Kita tidak akan dikuasai ketakutan, kita akan tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Berbeda, dikuasai ketakutan atau kekhawatiran dengan takut atau khawatir itu beda. Kita sebagai manusia, ketika ada suatu masalah yang sepertinya besar seperti itu, wajar kita ada takut, khawatir, wajar seperti manusia. Tetapi berbeda dengan dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran. Dua itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang Tuhan tidak mau, kita dikuasai ketakutan atau kekhawatiran. Orang yang teguh hatinya tidak akan terpengaruh oleh situasi apapun, karena dia percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dan Tuhan Yesus itu yang memegang kendali atas kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus yang berdaulat dan memegang kendali atas kehidupan kita. Dan kita percaya Dia Bapa yang tidak akan pernah membiarkan kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, keteguhan hati itu berkaitan sekali Bapak Ibu Saudara dengan apa? Dengan respon kita terhadap firman Tuhan. Jadi keteguhan hati itu berkaitan sekali dengan respon kita terhadap firman Tuhan. Kalau kita ingat tentang perumpamaan penabur ya, saya percaya kita semua sudah pernah baca dan kita ingat. Di situ diceritakan ada 4 jenis tanah. Tanah itu berbicara hati. Ada 4 jenis tanah atau hati, dan dengan apa? Dengan 4 jenis respon juga di situ. Dengan 4 jenis respon terhadap firman Tuhan tadi. Nah, respon itu berbicara tentang sikap hati. Jadi ada 4 jenis tanah yang berbicara tentang hati. Dengan responnya ada 4 juga. Responnya terhadap firman Tuhan, sikap hatinya terhadap firman Tuhan tadi. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya mengapa ada orang kok tidak memiliki ketetapan hati? Mengapa orang tidak memiliki keteguhan hati seperti itu? Mereka yang tidak memiliki keteguhan hati itu karena mereka tidak meresponi akan firman Tuhan dan tidak menyelaraskan hidupnya dengan firman Tuhan tadi. Benih itu adalah firman. Benih itu adalah berbicara tentang firman. Karena itu mari tabur benih firman itu dan tanam di dalam hati kita ini. Nah, Bapak saya kasih dalam Tuhan, kalau kita kembali ingat tentang perumpamaan penabur ada 4 tadi ya. Yang pertama di situ dikatakan benih itu ditabur di mana? Di tanah yang berbatu, di pinggir jalan. Yang pertama benih itu ditabur di pinggir jalan. Itu berbicara apa Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan? Benih yang ditabur di pinggir jalan itu berbicara orang yang memiliki ketetapan hati untuk menolak akan firman Tuhan dan tidak mau percaya akan firman Tuhan. Jadi ketika mereka menerima firman Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan, hatinya langsung menolak dan mereka tidak mau percaya akan firman Tuhan. Lalu mereka berpikir ngomong kayak gini, firman itu tidak cocok buat saya.
Firman itu tidak cocok dengan saya, tapi firman itu cocok buat si A, firman itu cocok buat si B. Misalnya menunjuk, menghakimi orang, menolak akan firman Tuhan dan tidak mau percaya akan firman Tuhan. Bagaimana orang seperti ini akan memiliki keteguhan hati? Tidak akan pernah. Itu benih yang ditabur di pinggir jalan. Yang kedua, itu dikatakan benih itu ditabur di mana? Di tanah yang tipis atau dan berbatu-batu. Benih ditabur di tanah yang tipis dan berbatu-batu. Itu berbicara apa? Ini gambaran akan orang yang lemah hatinya, orang yang mudah digoyahkan imannya seperti itu. Mereka dengar firman Tuhan, mungkin bahkan mereka baca firman Tuhan, tetapi ketika fakta atau kenyataan hidup seperti itu tidak sesuai dengan firman Tuhan tadi, Bapak Ibu Saudara, dia tidak mau lagi mentaati firman Tuhan. Bohonglah firman Tuhan. Bohonglah Tuhan itu. Firmannya janji ngomong seperti itu, tapi kenyataannya mana? Aku masih seperti ini terus. Mana tuh aku gak dijawab-jawab? Mana aku gak ngalami pemulihan? Orang yang gampang digoyahkan, melihat, saya katakan tadi, melihat situasi, tergantung dengan situasi atau kondisi. Ini hati atau benih tadi yang jatuh di tanah yang tipis atau berbatu-batu. Benih atau berbicara firman tadi itu jatuh di hati yang apa? Hatinya yang berbatu-batu lagi, gampang digoyahkan seperti itu. Orang yang seperti ini juga akan sulit untuk bertumbuh, apalagi memiliki keteguhan hati. Yang ketiga, situ dikatakan bahwa benih itu ditabur di mana? Ditabur di semak duri seperti itu. Ini gambaran apa, Bapak Saudara? Ini adalah gambaran orang yang mendua hati, mengabdi kepada Tuhan, mengabdi pada dua Tuhan, itu kepada Mammon dan kepada Tuhan. Hatinya mendua, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Ia tidak percaya sepenuhnya bahwa Tuhan itu yang memegang kontrol atau kendali dan berdaulat atas hidup kita. Dia tidak percaya sepenuhnya bahwa Tuhan itu yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan itu yang pegang kendali, pegang kontrol atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Hatinya mendua, percaya sama Tuhan, tapi juga percaya pada ilah-ilah yang lain. Tidak sepenuh hati dia percaya kepada Tuhan. Jika mungkin dia berdoa ada masalah, doa kepada Tuhan. Tapi ketika doanya tidak dijawab-jawab, dia mulai cari ilah-ilah yang lain, pergi ke dukun, mungkin seperti itu. Kalau menyembah ilah yang lain, cari pertolongan yang lainnya. Ini benih itu ditabur di tanah yang di semak berduri. Dan yang keempat, perumpamaan menabur itu apa? Benih itu jatuh di mana? Jatuh di tanah yang subur. Ini gambaran dari orang yang memiliki keteguhan hati, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka menerima kebenaran firman Tuhan, mereka meresponi, mereka mau untuk mempercayai firman Tuhan, mempercayai Tuhan, dan menghidupi daripada firman itu. Walaupun ada kesulitan dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka tetap percaya dengan firman Tuhan. Mereka tetap percaya pada Tuhan, tidak peduli apapun yang terjadi. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita banyak ya contohnya orang yang memiliki keteguhan hati. Saya akan berikan contoh dua saja, Bapak Ibu Saudara. Mari sebelumnya kita akan baca dulu dalam Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Yesaya 26 ayat 3 sampai yang ke-4. Ya, ayat 3 dan 4 ya. 1, kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ayat yang ke-4. Percayalah pada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Firman Tuhan katakan,
Orang hati yang teguh hatinya. Oh, jagai dengan apa? Ada damai sejahtera. Walaupun tantangan masalah silih berganti, Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya keteguhan hati, kita tetap akan ada damai sejahtera dalam hati kita. Kok bisa? Ya bisa, karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita percaya akan kebenaran firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Kita hidupi firman Tuhan itu, sehingga kita akan ada ketenangan, kita akan ada damai sejahtera. Di dalam Alkitab kita akan melihat contoh-contoh orang yang punya keteguhan hati. Yang pertama, di Daniel 1 ayat 8-17, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Itu bicara tentang siapa? Tentang Daniel dengan ketiga sahabatnya, Hanaya, Misael, dan Asaria. Daniel 1 ayat 8-17. Di situ bagaimana mereka, Bapak Ibu Saudara, disuruh anak-anak muda yang ada di situ disuruh makan santapan raja dan minum anggur yang diminum oleh raja. Tetapi keempat anak muda ini, Daniel dan ketiga temannya, mereka punya keteguhan hati. Mereka tidak mau makan santapan raja dan minum anggur yang diminum oleh raja. Dia berkata pada pegawai istana saat itu, berikan kami makan sayur saja dan minum air putih. Pegawai istananya takut, nanti bisa dibaca di rumah ya Bapak Saudara. Wah, nanti kalau sampai ketahuan raja, pasti raja marah pada saya. Percayalah. Iya, nanti kalau kamu nggak makan santapan raja, nanti kamu kurus, jadi kurus bagaimana? Kami akan dimarahi oleh raja. Percayalah, kami akan baik-baik saja. Mereka punya tetap keteguhan hati, ketetapan hati. Mereka makan sayur, bahkan diadakan percobaan. Nanti selama 10 hari lihat bagaimana keadaan kamu. Selama 10 hari anak-anak muda yang lainnya semua makan santapan raja, minum anggur yang diminum raja. Tapi Daniel beserta dengan 3 sahabatnya tadinya makan sayur-sayuran dan minum air putih. Dan setelah sampai hari yang ke-10, dilihat apa yang terjadi, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Daniel dan ketiga sahabatnya tadi, mereka tubuhnya justru jadi gemuk, sehat, dan mereka diberi Tuhan kecerdasan, hikmat Tuhan yang luar biasa, bisa mengalahkan anak-anak muda lainnya yang makan santapan raja. Amin. Ini bukti orang yang punya keteguhan hati. Selanjutnya saya berikan contoh Daniel lagi, Bapak Ibu Saudara. Di Daniel 6 ayat 6-29, semua sudah dengar, ngerti tentang kisah Daniel ini. Bagaimana di situ tetapkan bahwa semua orang harus menyembah ilah yang lainnya seperti itu. Tapi Daniel tetap memiliki keteguhan hati untuk dia hanya berdoa dan menyembah Tuhan. Sampai dicari-cari alasan apa ya untuk menjatuhkan Daniel ini. Mereka ngomong tidak ada kesalahan kelemahan kecuali Daniel ini menyembah dan berdoa sehari 3 kali beruntun berdoa kepada Allahnya. Dan karena alasan ini, karena Daniel yang punya keteguhan hati itu hanya tetap berdoa kepada Tuhan, akhirnya Daniel ini dihukum, dimasukkan ke dalam gua Singa. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Nanti saya akan jabarkan selanjutnya. Ini saya berikan contoh saja. Daniel punya keteguhan hati untuk tetap hanya percaya dan berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya di Daniel 3 ayat 10-30 tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, nama lain dari 3 temannya Daniel tadi. Begitu juga mereka, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja saat itu. Mereka tetap hanya menyembah dan percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka harus dimasukkan ke dapur perapian. Mereka dilemparkan ke dapur perapian yang dipanaskan berkali berlipat-lipat. Tapi yang terjadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, orang yang punya keteguhan hati mengalami daripada mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Dikatakan mereka dimasukkan ke dapur perapian yang dipanaskan berlipat-lipat, tapi tidak sehelai rambut pun terbakar. Mereka baik-baik saja, bahkan semua orang melihat dilemparkan tadi 3 orang, tapi di dalam kok ada 4. Siapa itu satunya? Malaikat Tuhan
yang melindungi mereka. Nah Bapak Ibu saya yang kasih dalam Tuhan, kita melihat contoh-contoh yang tadi, orang yang punya keteguhan hati. Sekarang kita akan melihat apa yang dialami ketika kita ini punya keteguhan hati dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca kisah tadi ya, nanti bisa dibaca di rumah tentang mereka tadi, yang bisa kita dapatkan hikmah dari mereka yang punya keteguhan hati tadi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita lihat, ketika kita ini punya keteguhan hati, ketetapan hati, kita itu akan mengalami mukjizat dan pembelaan Tuhan. Nah, di dalam Daniel 6 ayat 23, coba dibaca, kita baca Daniel 6 ayat 23. Daniel 6 ayat 23. Situ dikatakan firman Tuhan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Mujizat terjadi ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Bapak Ibu Saudara. Di situ dia berkata bahwa Tuhan mengatupkan daripada mulut singa tadi, tidak ada satu pun seekor pun singa yang menyentuh daripada tubuh Daniel. Lalu dalam Daniel 3 kita baca ayat 23 sampai 27. Daniel 3 ayat 23 sampai 27. Firman Tuhan katakan, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah, ayat 25, kita campakkan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkatalah dia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah. Ayat 27, yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, orang yang punya keteguhan hati akan mengalami pembelaan dan mujizat Tuhan. Amin. Yang pertama Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Yang kedua, orang yang punya ketetapan dan keteguhan hati, itu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita itu akan mengalami apa? Kita ini akan diperhatikan oleh Tuhan. Kalau kita kembali ke Daniel 6 ayat 19 sampai 23, mari kita baca. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Selanjutnya, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Bapak Ibu saya kasih dalam yang kedua, kita itu akan diperhatikan oleh Tuhan. Kalau kita punya keteguhan hati, apapun yang terjadi, Tuhan itu akan memperhatikan kita dan peduli. Kita lihat ketika Daniel akhirnya dimasukkan ke dalam gua singa, rajanya Bapak Ibu, rajanya dikatakan semalam-malaman gak bisa tidur, dia bahkan berpuasa, dia gak mau undang penghibur-penghibur dia tidak, tapi dia sendiri di kamar, dia berpuasa. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi dikatakan pagi-pagi sekali raja sudah keluar, dia segera pergi ke tempat, ke gua di mana Daniel itu dimasukkan ke gua itu. Dia peduli, dia memperhatikan daripada Daniel. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara.
Kalau kita punya keteguhan hati, ketetapan hati untuk tetap percaya dan mengasihi Tuhan, kita punya ketetapan hati untuk tetap setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu akan perhatian. Tuhan itu akan terus memperhatikan kita. Tuhan akan peduli dengan hidup kita. Amin. Yang kedua dan yang ketiga, Bapak saya kasih dalam Tuhan, ketika kita ini punya keteguhan hati, kita itu akan dipromosikan dan diangkat oleh Tuhan. Kita kembali dalam Daniel 6 ayat 25 sampai 28. Kita baca. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua Sina, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Ayat 26, belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ayat 27, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiam di seluruh bumi-buminya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 27, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat 28, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat Bapak Ibu Saudara, kita akan dipromosikan oleh Tuhan. Selain itu Bapak Saudara, dari sini kita melihat ketika kita ini punya keteguhan hati Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Akan banyak orang-orang juga, mereka akan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita lanjut di Daniel 3 ayat 28 sampai 30. Daniel 3 ayat 28 sampai 30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun, dia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ayat 30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Karena keteguhan hati mereka Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego diangkat oleh Tuhan, mengalami peninggian daripada Tuhan. Amin. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita punya keteguhan hati, percayalah Tuhan yang akan mengangkat hidup kita. Tuhan yang akan percayakan kita perkara-perkara yang lebih dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, saya akan berikan kesaksian ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya ketika kami datang ke tempat Bapak Indra yang sering melayani di tempat ini di Purbalingga, Maikut Balingga, barusan saja anaknya dipanggil oleh Tuhan. Bapak Indra ketika anaknya sakit, anaknya juga pernah ikut pelayanan di sini. Pernah Bapak Indra bersaksi bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan daripada anaknya ya. Istrinya, anaknya, semua mereka adalah orang-orang yang setia untuk melayani Tuhan. Luar biasa Bapak Saudara. Saya banyak dikuatkan, diperlukan juga oleh mereka. Betapa mereka cinta Tuhan, mereka sungguh punya iman yang luar biasa Bapak Saudara. Tapi tetap Tuhan izinkan anaknya dipanggil oleh Tuhan. Dan ketika saya datang ke rumahnya ya, dia katakan seperti ini, dengan muka yang sukacita, bila-bila mereka bisa tetap bersaksi.
Bahkan Bapak Ibu sudah tahu, Tuhan panggil anaknya ini, yang menyerahkan adalah bapaknya sendiri. Dia katakan jam 3 sekarang pagi, jam 3 pagi, dia ngomong sama istrinya, kamu sudah siap? Kalau udah, mamanya mau sebagai orang tua, ya Pak, dia sih. Ayo kita ada minyak urapan tidak bawa, ada baby oil, kebetulan ada baby oil di tasnya mamanya. Lalu minyaknya anak ini diurapi, dan papanya sendiri katakan, Tuhan, aku menyerahkan kes ini ke dalam tangan-Mu. Itu mereka lakukan doa itu di jam 5. Jam 5 mereka lakukan doa itu, menyerahkan anaknya. Dan yang terjadi enggak lama, jam 6 kurang, tiba-tiba anaknya itu bangun gini dan langsung pulang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, orang yang punya teguhan hati dan percaya pada Tuhan. Dan mereka tidak ada namanya ditinggal anak yang menangis, tapi mereka bisa tetap bersaksi. Bahkan saya lihat video di pemakaman itu, disuruh memberi sambutan. Papahnya Pak Indra ini bisa ngomong, Bapak Ibu Saudara, saya dengar pada videonya itu, dia bisa ngomong, kita semua punya mimpi, pengen mimpi, punya mimpi, punya iya, kita semua punya mimpi, punya, gimana saya tidak bisa nirukan ya Bapak Ibu Saudara, tapi intinya apa? Tapi rencana Tuhan itu lebih indah. Dia percaya, tetap percaya pada rencana Tuhan. Semua punya cita-cita, punya impian, pengennya begini-begitu, tapi dia percaya kuasa Tuhan, rencana Tuhan itu lebih indah, rencana Tuhan itu lebih besar. Dan dia katakan sambil akhirnya dia juga nangis, tetapi saya pengen nanti kita semua juga akan kembali ke surga. Tapi saya kerinduan hati saya tidak hanya ingin kembali ke surga kesendirian, tapi semua Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, saya rindu kita bersama-sama, kita bisa masuk ke surga. Tetap bisa sambutannya dia memberitakan Injil kebenaran. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita memiliki keteguhan hati. Sekali lagi, Tuhan itu berdaulat dan memegang kendali atas hidup kita. Amin. Hidup kita, firman Tuhan katakan, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhanlah sekarang yang berhak atas hidup kita. Tuhanlah yang berdaulat dan pegang kendali kontrol atas hidup kita. Tuhan yang akan mengatur semuanya. Tuhan yang tahu terbaik buat kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena itu percayalah, kalau kita ini tetap berpegang teguh kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, Tuhan itu akan mengatur hidup kita. Dan semua yang dari Tuhan seturut kehendak Tuhan itu yang terbaik. Amin. Saya beberapa hari juga, selama ini saya WA-an, saya baru kenal. Saya baru kenal lewat Facebook juga, saya kasih dalam Tuhan, saya kenal lewat Facebook. Dan akhirnya berlanjut di WA seperti itu ya. Ya Tuhan, dan luar biasa dia banyak saksi. Bagaimana dia izinkan dia pernah ada kelenjar bening di sini, benjolan yang luar biasa di lehernya, sakitnya luar biasa. Tapi dia katakan dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah apa, tapi dia lakukan, dia tetap memuji Tuhan. Dia menangis berdoa pada Tuhan, dia berkatakan firman Tuhan, dia percaya pada Tuhan, sampai benjolan di lehernya sakit itu mengecil-ngecil dan hilang sembuh total Bapak Ibu Saudara. Kembali setelah itu dia mengalami kanker payudara, sampai dikatakan kanker di payudara itu sudah membusuk. Sekali lagi yang dia lakukan, dia hanya memuji Tuhan, dia berdoa, dia menangis, dia berkata pada Tuhan, sampai kanker itu dinyatakan sembuh, hilang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan yang terakhir belum lama, baru kemarin Bapak Ibu Saudara, ada benjolan di sini. Sakitnya katanya seperti ditusuk-tusuk, ya Pak, buat jalan nggak bisa, dia sempat nggak bisa jalan sampai berapa hari. Kali lagi dia merendahkan diri, dia berdoa, dia memuji Tuhan. Ada kuasa di balik pujian Bapak Ibu Saudara. Karena itu kalau kita muji Tuhan, sungguh-sungguhlah muji Tuhan, keluar dari kedalaman hati. Dan kemarin dia katakan, dia langsung WA saya pagi hari,
Dia katakan dia bangun tidur, dia lihat benjolan tadi itu hilang, Bapak Ibu Saudara, dan tidak merasakan sakit sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu kuasa daripada mujizat Tuhan. Ketika kita punya keteguhan hati, apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita punya keteguhan hati, iman percaya pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Kita akan diperhatikan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan kita akan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, kita itu akan diangkat oleh Tuhan. Kita akan mengalami peninggian, dipercayakan Tuhan perkara yang besar. Dia katakan, tidak semua harus seperti teman saya tadi, Bapak Ibu Saudara, tapi satu hal, semua rencana Tuhan itu indah. Teman saya tadi bisa mengalami seperti itu, tapi kenapa Pak Indra mengalami yang lain? Kita tidak tahu bagaimana berpikir Tuhan, tapi satu hal, pasti Tuhan itu dibalik semua yang terjadi, Tuhan punya rencana. Kalau teman saya tadi dia bisa mengalami 3 kali mengalami mujizat Tuhan seperti itu, ternyata apa? Tuhan memakai dia. Tuhan memakai dia. Dia alami mujizat, dia melayani, dia saat ini dia sedang menguatkan, dia melayani orang-orang yang kena kanker seperti itu ya. Dia melayani orang yang mengalami kanker, dia mendoakan, dia menguatkan seperti itu. Paling tidak dia menguatkan dan menyiapkan supaya orang yang mengalami sakit kanker tadi ketika Tuhan panggil, Tuhan sudah menyiapkan dirinya yang belum percaya Tuhan bisa percaya kepada Tuhan seperti itu. Tuhan punya rencana, Tuhan pakai dia, dan banyak orang-orang yang sakit kanker yang sudah hampir mereka tuh mengalami kekuatan dan akhirnya terima percaya pada Tuhan Yesus seperti itu. Dan saya percaya Pak Indra, dia katakan, dia tidak menyangka Bapak Ibu Saudara, ketika jenazah anaknya dibawa pulang ke Purbalingga, akhirnya tidak jadi di rumah karena melihat tamu yang begitu luar biasa, akhirnya ditaruh di mana, di rumah duka yang ada di Purbalingga depan SMA 1 itu. Dan apa yang terjadi dia saksikan di situ sampai orang-orang ngomong, ya melebihi daripada pejabat tamunya Bapak Ibu Saudara. Dan semua orang yang datang ketika ibadah tutup peti sampai ibadah pemberangkatan Bapak Ibu Saudara, semua yang datang, tidak ada yang duduk. Biasanya kalau kita di rumah duka kan duduk ibadah ya biar jemaatnya sendiri situlah, yang anggota gereja yang ibadah ini tidak. Semua, bahkan orang yang tidak seiman, semua ikut ibadah. Dan tidak ada seorang pun yang tidak nangis kalau saya masih ngomong. Sampai pemberangkatan itu, tahu nggak, dilewatkan daripada rumahnya. Orang kampung di sana harus di pinggir jalan seperti di arah-arah di pinggir jalan, ikhlas, semua seperti itu loh. Lebih pejabat Bapak bisa kasih dengan Tuhan. Siapa Bapak Indra kalau dipikir Bapak bisa kasih Tuhan? Karena mereka melihat kehidupan keluarga ini yang punya keteguhan hati seperti itu. Iya pada Tuhan. Dan semua yang pinggir jalan itu tetangganya tidak seiman dengan Bapak Indra dengan Sinkes ini. Bahkan dikatakan sehari sebelumnya duduk tanah itu loh untuk penguburan. Itu semua masyarakatnya kebetulan gak jauh dari rumahnya, sampai ditidurin nginep. Bapak Ibu sudah kasih dalam rumah nginep di kuburan. Mereka gak pulang, ditidurin, ditungguin itu anak yang duduk tadi Bapak Ibu saudara. Saya percaya lewat sidang ini akan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan pakai daripada Pak Indra. Melihat keteguhan hati mereka, tidak ada duka cita, mereka tetap tersenyum, mereka suka cita foto di kuburan di mana mereka tersenyum bercita karena mereka percaya anaknya sudah bahagia di surga, tidak mengalami daripada kesakitan lagi. Amin. Bapak Ibu saya masih dalam Tuhan. Marilah kita yang saat ini masih diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati menjalani kehidupan ini. Situasi memang tidak semakin baik Bapak Ibu Saudara. Dengan adanya corona ini semakin perekonomian semakin sulit, tapi tetaplah kita memiliki keteguhan hati. Ada yang mengatakan, aku ngomong dampak daripada COVID-19 tahun ini, dampaknya itu akan kita rasakan di tahun depan akan semakin parah.
Tapi anak-anak Tuhan yang tetap kita ini punya keteguhan hati, melekat dan setia pada Tuhan, kita akan tetap mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Amin. Kita akan tetap mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan tetap diperhatikan dan dipedulikan oleh Tuhan. Karena itu milikilah keteguhan hati, setia kepada Tuhan. Semakin rajin lagi kita beribadah, baca firman, berdoa, dan tetap setia melayani Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, sampai Tuhan Yesus datang dua kali menjemput kita. Amin. Itu firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya sedang menyanyi musik kembali. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kalau sudah berbicara, mengingatkan kami semua lewat kebenaran firman, untuk kami tetap memiliki keteguhan hati ya Tuhan, untuk mempercayai Engkau, mempercayai firman dengan sepenuh hati kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami melakukan kebenaran, untuk kami menghidupi daripada firman, untuk kami mempercayai akan kebenaran firman. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami, yang akan terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami ya Tuhan, dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan pada saatnya Tuhan, kami akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Kami mau menabur, kami mau memberi dengan sukacita. Dan kami percaya, kami menabur di tanah yang subur. Biar apa yang kami tabur Tuhan boleh berguna dan melebarkan kerajaan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari kita berikan sembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita pujikan segala puji syukur bagi Tuhan. Sudah berusaha dikurangi waktunya, ini sudah lebih 15 menit lagi ya Bapak Ibu Saudara. Kalau jam 9, makanya kita berusaha jam 9 itu bisa mulai, jam 10 selesai seperti itu. Tadi mungkin khotbahnya masih kepanjangan ya, ini sudah lebih dari 15 menit. Mari kita mau tetap setia beribadah ya Bapak Ibu Saudara, setia terus. Kita jangan tinggalkan jam-jam doa.
baca doa kita, baca firman Tuhan seperti itu ya Bang. Tambah Bapak Ibu saya kasih dalam bulan biar iman kita tetap dikuatkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau sudah hadir di tempat ini memberkati ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami sudah bertemu dengan Engkau secara pribadi. Kami mengalami Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami percaya kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti waktu kami datang. Dan satu hal kami yakin dan percaya, kami pulang membawa berkat Tuhan. Kami mau mengangkat kedua tangan kami untuk terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan pagi hari ini segala berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan berkat-berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, apapun yang kami butuhkan Yesus sediakan, apapun